Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Pentingnya kesadaran uang pada remaja. Terkadang kita lupa jika uang itu sering menjadi permasalahan dalam kehidupan seharian. Mengenai uang tidak bisa dianggap sepele karena bisa berdampak pada keluarga bahkan pada negara dalam skop yang lebih besar. Untuk itu pentingnya orang tua memberikan pengajaran mengenai money awareness kepada putra-putrinya dengan tepat. Pada bagian ini kita bahas langsung untuk anak remaja. Money awareness. Kesadaran akan uang, juga dikenal sebagai literasi keuangan, adalah kemampuan untuk memahami dan mengelola uang Anda secara efektif. Ini mencakup serangkaian keterampilan dan pengetahuan yang memberdayakan Anda untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Berikut adalah aspek-aspek kunci dari kesadaran uang. Memahami konsep keuangan, ini mencakup pengetahuan dasar tentang hal-hal seperti penganggaran, tabungan, investasi, utang, dan bunga. Membuat keputusan yang tepat, mampu mempertimbangkan pilihan, membandingkan harga, dan mempertimbangkan konsekuensi di masa depan sebelum membelanjakan atau meminjam uang. Mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat. Hal ini mencakup hal-hal seperti membuat anggaran, melacak pengeluaran, menetapkan tujuan keuangan, dan hidup sesuai kemampuan Anda. Membangun keamanan finansial, tujuan akhir dari kesadaran akan uang adalah untuk mencapai stabilitas finansial dan ketenangan pikiran. Ini berarti mampu menutupi pengeluaran Anda, menabung untuk masa depan, dan menghadapi tantangan keuangan yang tidak terduga. Kesadaran akan uang penting bagi semua orang, tanpa memandang usia atau tingkat pendapatan. Dengan mengembangkan literasi keuangan yang kuat, Anda dapat mengendalikan keuangan Anda, mencapai tujuan keuangan Anda, dan menjalani kehidupan yang lebih aman dan memuaskan. Memahami cara kerja uang dan mampu mengelolanya dengan bijak adalah inti dari kesadaran uang. Ini melibatkan kepemilikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat pilihan keuangan yang cerdas. Kesadaran akan uang sangat penting untuk tetap aman secara finansial, menghindari hutang, dan mempersiapkan tujuan keuangan di masa depan. Berikut adalah aspek utama dari kesadaran uang. 1. Prinsip dasar keuangan, memahami konsep uang, memahami hakikat uang, berbagai bentuknya, fisik, digital, dan nilainya. Pendapatan dan pengeluaran, mengidentifikasi sumber pendapatan, upah, hadiah, tunjangan, dan pengeluaran umum, tagihan, bahan makanan, kegiatan rekreasi. 2. Membangun penghematan, signifikansi menabung, menghargai pentingnya menabung untuk kebutuhan masa depan dan situasi yang tidak terduga. Strategi menabung, menjelajahi beragam teknik menabung seperti memanfaatkan celengan, rekening tabungan, atau alat keuangan lainnya. 3. Pengelolaan anggaran, menyusun anggaran, memahami cara membuat anggaran untuk memantau pendapatan dan pengeluaran. Menangani anggaran, menguasai seni mematuhi anggaran, melakukan penyesuaian bila diperlukan, dan mempersiapkan pengeluaran tidak teratur. 4. Kebiasaan belanja cerdas. Necessities versus desires, membedakan antara pengeluaran yang perlu, needs, dan pembelian yang tidak penting, wants. Membuat keputusan yang cerdas, menilai pilihan sebelum membeli, mencari penawaran, dan menghindari pembelanjaan impulsif. 5. Pengertian kredit, dasar-dasar kredit, memahami konsep kredit, cara kerja kartu kredit, dan pentingnya nilai kredit. Manajemen kredit, menyadari pentingnya menjaga reputasi kredit yang baik dan potensi konsekuensi utang. 6. Berinvestasi, pengantar investasi, menjelaskan dasar-dasar berinvestasi, termasuk potensi pertumbuhan dan risiko yang terkait. Berbagai pilihan investasi, mengenal berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana. 7. Perencanaan keuangan, menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Perencanaan masa depan, menyadari pentingnya perencanaan pensiun, menabung untuk kuliah, dan kebutuhan keuangan jangka panjang lainnya. 8. Alat dan sumber daya keuangan, layanan perbankan, memahami cara memanfaatkan layanan perbankan seperti rekening tabungan, rekening giro, dan perbankan online. Sumber daya untuk edukasi keuangan, memanfaatkan buku, aplikasi, situs web, dan sumber daya lainnya untuk meningkatkan pengetahuan keuangan. 9. Filantropi dan amal, giving back, memahami pentingnya berbagi kekayaan dan berkontribusi pada tujuan amal.
Pentingnya money awareness untuk masa depan. Memiliki pemahaman yang baik tentang masalah uang sangat penting untuk masa depan. Kemandirian memungkinkan orang untuk menangani keuangan mereka sendiri dan membuat pilihan yang bijaksana. Pencegahan hutang. Dengan terampil dalam pengelolaan uang, individu dapat menghindari hutang dan masalah keuangan yang tidak perlu. Pencapaian tujuan. Kesadaran akan uang membantu dalam menetapkan dan mencapai tujuan keuangan, baik untuk pendidikan, kepemilikan rumah, atau pensiun. Stabilitas. Kesadaran akan uang berkontribusi terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perilaku keuangan yang bertanggung jawab di masyarakat. Menghilangkan stres. Pengelolaan uang yang tepat meredakan kekhawatiran finansial dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesadaran uang mencakup pemahaman mendalam tentang konsep keuangan dan kemampuan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penganggaran, tabungan, pembelanjaan cerdas, pemahaman kredit, dan perencanaan masa depan. Dengan memupuk kesadaran akan uang, masyarakat dapat mencapai stabilitas keuangan, menghindari utang, dan mewujudkan aspirasi keuangan mereka secara efektif. Kesadaran akan uang sangatlah penting untuk beberapa alasan berikut ini. 1. Meletakkan landasan bagi kemandirian finansial, membekali remaja dengan keterampilan mengelola keuangannya saat dewasa. Menanamkan kepercayaan diri dalam membuat pilihan keuangan yang sehat. 2. Menumbuhkan kebiasaan positif sejak dini, mendorong perilaku menabung dan belanja bertanggung jawab. Menunjukkan pentingnya kesabaran dan penundaan kepuasan. 3. Menghindari jebakan finansial, membantu menghindari hutang, terutama dari kartu kredit. Menurunkan risiko menjadi korban penipuan keuangan. 4. Memetakan masa depan finansial, memperkenalkan konsep perencanaan keuangan jangka panjang. Membantu dalam menetapkan tujuan keuangan yang dapat dicapai, misalnya, untuk pendidikan, karir. 5. Memahami pentingnya uang, mengilustrasikan hubungan antara pekerjaan dan pendapatan, menumbuhkan pemahaman tentang biaya hidup dan pengeluaran keluarga. 6. Pelajari cara menangani uang saku atau penghasilan dari pekerjaan paruh waktu. Pahami pentingnya menyeimbangkan apa yang Anda peroleh dengan apa yang Anda belanjakan. 7. Dapatkan pandangan kritis terhadap pemasaran dan periklanan. Pelajari cara membuat pilihan pembelian yang bijak berdasarkan keputusan yang tepat. 8. Perkenalkan tabungan, investasi, dan bunga majemuk. Jelajahi dunia pasar keuangan dan ekonomi. 9. Pahami seluk-beluk kredit sebelum Anda bisa mengajukan kartu kredit. Pelajari mengapa memiliki nilai kredit yang baik itu penting. 10. Bertanggung jawablah atas pilihan keuangan Anda. Bersiaplah untuk berdiskusi tentang masalah uang dengan orang tua atau orang terdekat Anda. 11. Perencanaan karir, memberikan wawasan tentang aspek keuangan yang terkait dengan berbagai pilihan karir. Membiasakan individu dengan konsep pendapatan, pajak, dan tunjangan. 12. Literasi keuangan digital, membekali remaja dengan keterampilan yang diperlukan untuk perbankan online dan transaksi digital. Mendidik tentang pentingnya keamanan siber dalam menjaga kepentingan keuangan. 13. Pemikiran kewirausahaan, memicu kreativitas dan mendorong pengembangan konsep kewirausahaan. Menanamkan pentingnya inovasi dan evaluasi risiko keuangan. Mengajari remaja tentang uang sejak dini dapat membantu mereka menangani situasi keuangan dengan lebih efektif saat dewasa, mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih aman dan sukses. Bagaimana orang tua membangun kesadaran akan uang? Membangun kesadaran akan uang pada remaja sangat penting untuk kemandirian dan tanggung jawab finansial mereka di masa depan. Berikut beberapa strategi yang dapat digunakan orang tua untuk mengajari anak remajanya tentang uang. Mari mulai dengan dasarnya. Ajarkan nilai uang, penting untuk menjelaskan kepada remaja bagaimana uang diperoleh, dibelanjakan, disimpan, dan diinvestasikan. Anda juga dapat mendiskusikan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, membantu mereka memahami pentingnya memprioritaskan pengeluaran mereka. Perkenalkan konsep dasar, meliputi istilah keuangan mendasar seperti pendapatan, pengeluaran, penganggaran, tabungan, investasi, bunga, dan utang akan memberi mereka landasan yang kuat untuk perjalanan finansial mereka. Saatnya ajarkan menabung. Tetapkan tujuan menabung, membantu remaja menetapkan tujuan menabung jangka pendek dan jangka panjang. Entah itu menabung untuk membeli gadget baru atau kuliah, memiliki tujuan akan memotivasi mereka untuk menabung.
Menyediakan rekening tabungan, membukakan rekening tabungan untuk mereka dan mengajari mereka cara menggunakannya tidak hanya akan memberi mereka tempat yang aman untuk menyimpan uang tetapi juga mengenalkan mereka pada manfaat mendapatkan bunga. Ayo kuasai keterampilan budgeting. Buat anggaran, membantu mereka membuat anggaran sederhana adalah cara yang bagus untuk membantu mereka mengelola keuangan. Sertakan pendapatan mereka dari tunjangan atau pekerjaan paruh waktu dan dorong mereka untuk mencatat pengeluaran mereka. Melacak pengeluaran, baik mereka lebih suka menggunakan aplikasi atau jurnal, melacak pengeluaran mereka secara teratur akan memberi mereka pemahaman yang jelas tentang kemana perginya uang dan membantu mereka membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Saatnya mengajarkan belanja cerdas. Perbandingan belanja, tunjukkan pada mereka cara membandingkan harga dan menemukan penawaran terbaik. Mengajari mereka tentang nilai uang dan pentingnya membuat keputusan pembelian yang tepat akan memberdayakan mereka menjadi pembeli yang cerdas. Kebutuhan dan keinginan, mempertegas perbedaan antara kebutuhan esensial dan keinginan diskresi. Dorong mereka untuk berpikir matang sebelum melakukan pembelian, pastikan mereka memprioritaskan kebutuhannya dibandingkan keinginannya. Perkenalkan untuk mendapatkan uang. Pekerjaan paruh waktu, dorong mereka untuk mencari peluang kerja paruh waktu atau melakukan pekerjaan rumah tangga untuk mendapatkan uang tambahan. Hal ini membantu mereka memahami nilai kerja keras dan kepuasan mendapatkan penghasilan sendiri. Kewirausahaan, mendukung upaya kewirausahaan mereka, baik itu memulai usaha kecil-kecilan atau menjual kerajinan tangan. Hal ini memupuk kreativitas dan keterampilan bisnis mereka, sekaligus mengajari mereka tentang kemandirian finansial. Ajarkan tentang kredit dan hutang. Kartu kredit, edukasi mereka tentang fungsi kartu kredit, tekankan pentingnya melunasi seluruh saldo dan risiko yang terkait dengan utang berbunga tinggi. Pinjaman dan bunga, diskusikan mekanisme pinjaman, termasuk suku bunga dan konsekuensi jangka panjang dari peminjaman uang. Memperkenalkan jenis perbankan yang ada di Indonesia, seperti apa? Misalnya ada 2 jenis bank konvensional dan syariah. Orang tua menjelaskan baik dan buruk kredit atau hutang seperti apa. Membahas dasar-dasar investasi. Perkenalkan investasi, perkenalkan pada dasar-dasar berinvestasi, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Jelaskan konsep bunga majemuk dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan kekayaan mereka seiring berjalannya waktu. Mulai dari yang kecil. Jika memungkinkan, bimbing mereka dalam menginvestasikan sejumlah kecil uang untuk menunjukkan bagaimana investasi dapat tumbuh secara bertahap. Tanggung jawab keuangan. Tagihan dan pembayaran, libatkan mereka dalam diskusi tentang penganggaran rumah tangga, ajari mereka cara mengelola pengeluaran dan membayar tagihan. Hal ini memberi mereka pengetahuan praktis tentang tanggung jawab keuangan. Ajarkan konsekuensi, izinkan mereka melakukan kesalahan finansial dalam lingkungan yang terkendali, membantu mereka memahami konsekuensi tindakan mereka dan cara memulihkannya. Belajar produktif dengan kegiatan penjualan barang atau produksi barang atau jasa untuk dijual secara kecil-kecilan. Membangun jiwa pengusaha atau entrepreneurship karena belum tentu akan banyak lowongan kerja di kemudian hari. Gunakan contoh kehidupan nyata. Bagikan pengalaman Anda, bagikan pengalaman finansial Anda, baik keberhasilan maupun kesalahannya. Contoh kehidupan nyata menjadikan pelajaran lebih relevan dan berkesan. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, libatkan remaja dalam proses pengambilan keputusan keuangan, seperti merencanakan liburan keluarga sesuai anggaran. Hal ini memberi mereka pengalaman langsung dan membantu mereka memahami aspek praktis dalam mengelola keuangan. Libatkan juga dalam kegiatan bisnis yang dikelola oleh keluarga, atau kegiatan sampingan orang tua seperti apa. Misal terlibat dalam jual kelontongan di rumah atau toko sendiri. Materi pendidikan. Bahan bacaan dan kelas, menawarkan berbagai macam buku, kelas online, dan lokakarya terkait keuangan pribadi. Menginspirasi individu untuk mengeksplorasi sumber daya yang berbeda untuk belajar. Aktivitas interaktif. Terlibat dalam permainan dan simulasi literasi keuangan untuk menambah elemen kesenangan dan interaktivitas dalam memahami masalah uang. Mungkin salah satunya dengan bermain monopoli. Ini cukup menyenangkan bagi semua kalangan umur. Remaja dapat mengembangkan pemahaman yang kuat tentang uang dengan menggabungkan pendidikan, pengalaman langsung, dan komunikasi terbuka.
Orang tua dapat meletakkan dasar bagi masa depan yang bertanggung jawab secara finansial dengan memulai sejak dini dan memberikan bimbingan yang konsisten kepada anak remajanya. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.